Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi rekonsiliasi bank. Definisi dari rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan antara data keuangan yang ada di perusahaan dan data keuangan di bank karena sering terjadi perbedaan. Yang menyebabkan rekonsiliasi bank terkadang ada beberapa faktor seperti perbedaan pencatatan laporan keuangan, yaitu diantaranya adalah adanya setoran dalam perjalanan. Pihak perusahaan sudah mencatat dana sebagai kas keluar, namun karena masih dalam perjalanan dan belum sampai ke bank tujuan, sehingga bank belum mencatat sebagai penambahan dana. Oleh karena itu, perlu adanya proses pencocokan yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Sebagai contoh ilustrasi di sini adalah PT Semangat Terus rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2020. Untuk memperjelas pembahasan, kita langsung ke contoh soal. PT Semangat Terus pada tanggal 31 Desember 2020 menerima rekening koran dari Bank Dana yang menunjukkan saldo PT Semangat Terus bersaldo Rp28.250.000. Sehingga menurut catatan bank, saldo perusahaan adalah sebesar Rp28.250.000. Oleh karena itu, saldo sebesar ini akan dicatat di sebelah bank Rp28.250.000. Saya mencontohkan di sini adalah rekonsiliasi bentuk T atau bentuk sederhana. Kemudian, sedangkan catatan saldo menurut perusahaan sebesar Rp21.650.000. Kita letakkan di sebelah perusahaan, di mana sebelah perusahaan di sebelah kiri dan saldo catatan bank kita letakkan di sebelah posisi kanan. Di sebelah posisi kanan saya menghadap. Kemudian kita lanjutkan. Setoran dari pelanggan sebesar Rp5 juta. Pelunasan faktur 05 belum dicatat oleh perusahaan, sedangkan bank sudah mencatat. Karena bank sudah mencatat, maka untuk menyamakan saldo, perusahaan harus menambahkan di saldo. Kita tambahkan Rp5 juta di saldo perusahaan, diberi keterangan sebagai penambahan atas pelunasan faktur nomor 05. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit berjumlah Rp2.500.000 belum dicatat oleh bank. Menurut perusahaan ini sudah dicatat sebagai penerimaan kas dan sudah dicatat sebagai jurnal penerimaan kas di perusahaan. Karena itu di perusahaan tidak berpengaruh lagi untuk transaksi ini. Maka yang perlu mencatat atau menambahkan adalah saldo di bank sebagai penambahan deposit in transit sebesar Rp2.500.000. Kemudian yang C, cek dalam peredaran dengan dua jenis nomor. Yang pertama cek nomor 12345 sebesar Rp400.000 dan cek nomor 12356 sebesar Rp350.000. Ini harus dikurangkan di bagian bank. Menurut catatan perusahaan, ini adalah saldo pengeluaran kas dan sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas oleh perusahaan.
Oleh karena itu, pengurangan dilakukan di bagian bank dengan mengurangi saldo bank. Untuk nomor cek dirinci masing-masing. Di sini terdapat 2 cek, maka harus dirinci masing-masing dengan jumlah Rp400.000 dan Rp350.000. Kita lanjutkan untuk transaksi yang D. Setoran dari pelanggan salah dibukukan oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000 yang seharusnya Rp5.200.000. Artinya transaksi ini berarti terdapat kekurangan catat dari Rp5.200.000 dicatat Rp2.500.000, sehingga kekurangannya sebesar Rp2.700.000 harus ditambahkan di saldo perusahaan. Di sini diberi keterangan koreksi kurang catat Rp2.700.000. Kemudian yang C, yang E, sebuah cek dari pelanggan yang dikeliringkan ke bank dengan nominal sebesar Rp750.000 ternyata tidak cukup dana. Informasi ini didapat dari bank sebesar Rp750 dari pelanggan, ternyata dana tidak cukup dan oleh bank cek tersebut dikembalikan, sehingga di bank tidak menambah saldo bank. Oleh karena itu informasi ini harus dikurangkan oleh perusahaan karena dana yang ada di cek tidak cukup, maka di perusahaan ini saldo harus dikurangi sebesar Rp750.000. Kita lanjutkan transaksi berikutnya. Jasa giro sebesar Rp1.500.000 sudah dikreditkan oleh pihak bank dan membebani biaya administrasi sebesar Rp100.000. Kedua transaksi tersebut belum dibukukan oleh perusahaan, sehingga transaksi ini berpengaruhnya di perusahaan. Jasa giro akan menambah saldo perusahaan sebesar Rp1.500.000 sekaligus pembebanan biaya bank sebesar Rp100.000. Ini akan mengurangi saldo di perusahaan. Setelah itu, saldo menurut perusahaan ditambah dengan pelunasan faktur, koreksi kurang catat, dan jasa giro dengan total Rp9.200.000. Kemudian dikurangi dengan cek tidak cukup dana dan biaya administrasi bank dengan total pengurangan Rp850.000, sehingga total penambahan sebesar Rp8.350.000. Saldo seharusnya adalah Rp30 juta. Kemudian di saldo bank, saldo menurut catatan bank adalah Rp28.250.000 ditambah deposit in transit atau setoran dalam proses sebesar Rp2.500.000 dikurangi cek dalam peredaran atau cek yang belum diuangkan untuk 2 jenis cek dengan jumlah Rp750.000, sehingga total penambahan di saldo bank di posisi bank adalah sebesar Rp2.500.000 dikurangi Rp750 dengan penambahan Rp1.750.000, sehingga saldo yang seharusnya di posisi bank adalah sebesar Rp30 juta. Baik menurut catatan perusahaan maupun bank, maka saldonya sebesar yang seharusnya adalah Rp30 juta. Demikian pembahasan mengenai rekonsiliasi bank. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti video saya berikutnya. Dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.